Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study statistika. Kali ini kita mempelajari tentang perhitungan manual regresi linear sederhana atau bivariate regression. Sebelumnya, apa itu analisis regresi? Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi nilai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi terdiri dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Untuk video ini saya akan membahas tentang regresi linear sederhana atau bivariate regression. Bivariate regression ini digunakan hanya untuk satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Persamaan regresi linear sederhananya Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu adalah variabel terikat, X-nya adalah variabel bebas, A dan B adalah konstanta. Berikut contoh perhitungan manual. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh minat belajar X terhadap prestasi belajar matematika Y. Data penelitian berjumlah 12 siswa. Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ini ada 12 siswa, ada minat belajar dan prestasi belajar dengan data seperti tabel tersebut. Pertanyaannya, tentukan persamaan regresi linear sederhana. Yang B, buktikan apakah ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar. Yang C, buktikan apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi prestasi belajar. Untuk jawaban pertanyaan A dan B, tentunya kita biasanya harus membuat hipotesis penelitian H0 dan H1, di mana H0-nya adalah tidak ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Yang H1 ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Hipotesis statistik untuk analisis regresi adalah beta, sehingga H0-nya beta sama dengan 0. Untuk H1-nya beta tidak sama dengan 0. Selanjutnya adalah menentukan taraf signifikansinya. Taraf signifikansinya adalah 5% atau 0,05. Ujian digunakan adalah regresi linear sederhana. Kaidah pengujian kita menggunakan uji T. T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Min T tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Untuk menentukan persamaan regresi kita harus membuat tabel penolong terlebih dahulu, di mana di sini ada minat belajar sebagai XI atau sebagai X, prestasi belajar sebagai Y. Ini data ini dari soal tadi. Nah, di sini ada XY ini berarti X kita kalikan dengan Y. 6.000 ini berarti 75 dikalikan dengan 80. Misalkan lagi yang ini 88 dikali dengan 95. Ini adalah hasilnya. Untuk X kuadrat, maka X ini kita kuadratkan. Maka ini adalah 75 kuadrat, ini 70 kuadrat, dan seterusnya. Nanti kita jumlah, ini sigma XI, ini sigma YI, sigma XY, dan sigma X kuadrat. Nah, setelah itu kita menghitung nilai konstanta A dan B. Di sini sudah saya tulis detailnya. B itu rumusnya sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. N-nya adalah 12 dari jumlah datanya tadi. Sigma XY-nya kita peroleh dari sini, sigma XY. Kemudian sigma X-nya ini sigma X, ini sigma Y. N-nya 12, sigma X kuadrat ini. Kemudian sigma X adalah 917 dikuadratkan. 12 dikali 769,50 adalah 923.400. 917 dikali 1000 adalah 917000. Dibagi dengan 12 dikali 70715 adalah 848580. Kemudian 917 dikuadratkan adalah 840889. Kemudian kalau sudah seperti ini dikurangi. Ini dikurangi, hasilnya adalah 6400, kemudian ini dikurangi, hasilnya adalah 7691. Kemudian dibagi, hasilnya adalah 0,832. Ini adalah nilai P, konstanta P. Untuk A, sigma Y dikurangi dengan B sigma X dibagi N. Sigma Y-nya adalah 1000, B-nya tadi dapatnya dari sini tadi. Sigma X-nya adalah 917,
dibagi N-nya adalah 12. Nah, ini 1000, ini dikali terlebih dahulu, hasilnya adalah 762,944. 1000 ini dikurangi, hasilnya adalah 236, ini 926 dibagi dengan 12. Maka sama dengan 19,744. Nah, dengan demikian, persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX dengan Y. Sehingga Y sama dengan 19,744 plus 0,832X. Seperti itu persamaan regresi linear sederhana. Sekarang yang ketujuh, kita membuat tabel penolong lagi untuk nilai koefisien korelasinya. Ini sebenarnya tabel penolongnya sama seperti tadi, tapi di sini ditambah dengan Y kuadrat. Kalau membuat tabel penolongnya cuma satu saja langsung juga boleh. Karena di sini XY berarti X ini kita kalikan Y, X kuadrat adalah X ini kita kuadratkan, jadi ini 75 kuadrat. Kalau Y kuadrat berarti ini misalkan yang ini adalah 75 dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan seperti biasa. Jadi membuatnya satu saja boleh untuk yang di atas tadi, tapi ditambah dengan Y kuadrat. Nah, sekarang kita mencari nilai koefisien korelasinya. N-nya adalah, ini rumusnya. N-nya adalah 12, sigma XY-nya ini adalah sigma XY, ini sigma XY ya. Ini sigma X kuadrat, ini sigma Y kuadrat, ini sigma Y, ini sigma X. Nah, sigma XY adalah 76950 dikurangi dengan sigma X kali sigma Y 917 dikali 1000. Ini akar, N-nya 12, sigma X kuadratnya 70715, sigma X dikuadratkan. Sigma X adalah 917, N-nya adalah 12, sigma Y kuadratnya adalah 84000 dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Sigma Y adalah 1000 dikuadratkan. Nah, sekarang ini kita kalikan terlebih dahulu, hasilnya adalah ini. 92340. Kemudian 917 kita kalikan 1000 adalah 917000, kemudian di akar. Ini 12 kita kalikan 70715 adalah 848580. 917 kita kuadratkan adalah 840889. Kemudian ini 12 kita kalikan 8400 adalah 100800. Kemudian 1000 kita kuadratkan adalah 1 juta. Kemudian ini kita kurangi adalah 6400, ini kita kurangi hasilnya adalah 7691, ini kita kurangi hasilnya adalah 8000. Kemudian kalau ini kita kalikan adalah hasilnya 6152800. Kemudian ini kita akarnya adalah 7843,98. Kemudian ini 6400 kita kalikan 7843,98, hasilnya adalah 0,816. Nah, jadi hubungan antara minat belajar X dengan prestasi belajar matematika Y sebesar R adalah 0,816 dengan kriteria hubungan kuat positif. Ini bisa dilihat di tabel 1 pada pembahasan korelasi untuk melihat tingkat hubungannya. Hubungan bersifat positif artinya terjadi hubungan searah antara minat belajar dan prestasi belajar matematika. Bila minatnya tinggi, ini searah ya, prestasi belajarnya meningkat. Nah, sekarang kita menentukan T hitung dan T tabelnya. T hitungnya sama dengan R akar N-2 dibagi dengan akar 1 min R kuadrat. R-nya dari perhitungan yang sebelumnya tadi. N-nya adalah jumlah datanya ada 12 dikurangi 2. Akar 1 min 0,816 kuadrat. 12 dikurangi 2 adalah 10. Kemudian 0,816 kita kuadratkan adalah 0,6658. Kemudian ini akar 10 adalah 3,162. 1 ini kita kurangi dengan 0,6658 adalah 0,3342. Ini kita kalikan. Hasilnya adalah 2,580, ini kita akar, hasilnya adalah
0,578. Ini kita kalikan tadi hasilnya ini, kemudian kita bagi adalah 4,463. Menentukan nilai T tabel taraf signifikansi alfa 5% 0,05 karena uji dua pihak maka dibagi dengan 2 0,025. Derajat kebebasan atau degree of freedom atau derajat bebas, nyebutnya DK, DF sama saja. N-2, N-nya dari jumlah datanya, 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Ini didapatkan 2,228. Nanti bisa kalian lihat di video yang uji T cara melihat T tabel ya, tidak saya ulangi lagi karena sering sekali sudah kita mempelajari dengan T tabel, baik itu T tabel maupun F tabel. Nah, dengan demikian, karena T hitungnya adalah 4,463, T tabelnya adalah 2,228, T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, artinya ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Kemudian ini adalah jawaban pertanyaan C. Membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0 adalah model regresi linear sederhana tidak dapat digunakan untuk memprediksi prestasi belajar yang dipengaruhi oleh minat belajar. H1-nya adalah model regresi linear sederhana dapat digunakan untuk memprediksi prestasi belajar yang dipengaruhi oleh minat belajar. Hipotesis statistiknya H0 sama dengan beta sama dengan 0, H1-nya beta tidak sama dengan 0. Taraf signifikansinya adalah 5%. Pengujiannya adalah F hitung lebih dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Jika F hitungnya kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Menentukan F hitung dan F tabel, menghitung jumlah kuadrat regresi JK rek A. JK rek A adalah sigma Y kuadrat dibagi dengan N. Ini sigma Y kita dapatkan dari tabel tadi, nilainya 1000. Kuadrat, kita kuadratkan terlebih dahulu, kemudian kita bagi 12, hasilnya adalah 83333,330. Kita buat 3 angka di belakang koma. Menghitung jumlah kuadrat regresi JK rek A, B per A. JK rek A, B per A sama dengan B, sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi dengan N. B ini kita dapat dari perhitungan yang sebelumnya adalah 0,832. Sigma XY dapat dari tabel penolong tadi 76950. Sigma X-nya adalah 917, sigma Y-nya adalah 1000 dibagi dengan 12. Nah, ini kita kalikan terlebih dahulu. Ini 917 kita kalikan 1000 adalah 917000 dibagi dengan 12. Kita tulis lagi ini kita tulis. Kemudian ini kita bagi. Hasilnya adalah 76416,67. Ini kita kurangi. Hasilnya adalah 533,33. Kemudian ini kita kalikan, hasilnya adalah 443,809. Menghitung jumlah kuadrat residu atau sisanya, sigma Y kuadrat sama dengan JK rek A B per A plus JK rek A. Sigma Y kuadratnya adalah 84000. Ini kita dapatkan dari tabel penolong. JK rek A B per A dapat perhitungan yang ini tadi. JK rek A dapat dari yang perhitungan yang bagian A. Ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Kalau sudah kita jumlahkan, hasilnya kita kurangi dengan 84.000. Jadi ini 84.000 dikurangi dengan hasil penjumlahan dari ini. Ini hasilnya adalah 837. Hasilnya adalah 837,139. Ini kita kurangi, hasilnya adalah 222,857. Selanjutnya kita menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi RJK rek A. RJK rek A itu sama dengan JK rek A, berarti sama dengan data yang kita hitung di bagian A. Kemudian menghitung jumlah kuadrat regresi RJK rek A B per A. RJK rek A B per A itu sama dengan JK rek A B per A, yaitu sama dengan 443,809. Ini kita hitung yang bagian B ini tadi. Kemudian kita menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu RJK res adalah JK res dibagi N-2.
N-nya adalah 12, jumlah datanya 12 dikurangi 2 adalah 10. Ini kita bagi 10 adalah 22,286. Kemudian kita menghitung F hitungnya adalah RC karek A, B per A dibagi dengan RC kares. Kita dapatkan F ini dari sini tadi. Nah, dibagi dengan C karesnya, hasilnya adalah 19,914. F tabelnya karena datanya ada 12 dikurangi 2, 10. Pembilangnya itu 1. Penyebutnya dari derajat kebebasannya adalah 10. N ini kita dapat, pembilang ini kita dapat dari mana? Angkanya 1. 1 ini adalah dari jumlah variabel terikat, di mana variabel terikatnya tadi adalah prestasi belajar. Ini kita lihat di tabel F, bisa dilihat caranya pada video ANOVA. Pembilangnya 1, penyebutnya adalah dari DB itu 10, maka signifikansi 0,05 dengan 1 DB-nya 10 adalah 4,960. Sekarang kita tarik kesimpulannya. F hitungnya adalah 19,914, F tabelnya adalah 4,960. F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya, model regresi linear sederhana dapat digunakan untuk memprediksi prestasi belajar yang dipengaruhi oleh minat belajar. Maaf, untuk yang ini tadi 1 bukan jumlah variabel terikat. Tadi saya sebut 1 ini adalah jumlah variabel bebas atau independen variabel. Kalau di penelitian ini, independen variabelnya ada variabel bebasnya adalah minat belajar. Demikian penjelasan tentang regresi linear sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.